Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Basic Electric and Electronic. Kita mulai dari kuliah pertama tentang dasar listrik. Capaian pembelajaran dari sub mata kuliah ini di pertemuan pertama bahwa mahasiswa itu harus mampu menjelaskan struktur atom dan semua komponennya. Yang kedua, menjelaskan perbedaan ion dengan atom. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik elektron terikat, apa itu elektron bebas dan cincin valensi. Yang keempat, menjelaskan konsep konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang kelima, menjelaskan teori aliran elektron, dan yang keenam, menjelaskan jenis-jenis listrik. Ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita tuju di diskusi kita hari ini. Sumber acuan untuk pertemuan pertama ini adalah sumber acuan utamanya sebuah buku berjudul Listrik dan Elektronika Dasar Otomotif yang dipublikasikan oleh Unima Press. Dan yang kedua, sumber acuan tambahannya judulnya Introduction to Electricity, bisa diakses di sini. Baik para mahasiswa sekalian, sebelum kita mendiskusikan tentang apa itu listrik, mari kita lihat bahwa ternyata listrik itu suatu kekuatan yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Karena listrik bisa menyediakan cahaya, panas, suara, dan gerak. Contohnya di lampu pijar, berarti listrik dikonversi ke dalam bentuk cahaya. Tungku induksi, listrik diubah atau dikonversi ke dalam bentuk panas. Klakson misalnya, listrik diubah dalam bentuk suara, dan motor listrik atau mobil listrik bahwa listrik tersebut diubah dari bentuk listrik ke dalam bentuk gerak. Maka sebenarnya yang disebut listrik itu bisa kita maknai sebagai pergerakan elektron. Oke, saya ulangi lagi bahwa listrik adalah pergerakan elektron. Lalu sebelum kita bahas tentang bagaimana listrik itu diubah ke dalam bentuk lain, mari kita diskusi tentang listrik di tingkat atom, bahwa unsur atau elemen adalah bentuk material yang paling sederhana, sedangkan atom adalah bagian terkecil dari satu unsur yang mengandung semua sifat unsur tersebut. Ini adalah tabel unsur, jumlahnya sangat banyak, beberapa di antaranya dipakai untuk kepentingan di otomotif. Sebagai pengantar, untuk memahami listrik, kita perlu mengidentifikasi mengenai struktur material. Jadi, sebuah material itu terdiri dari molekul-molekul. Setiap molekul terdiri dari atom-atom, dan setiap atom terdiri dari nukleus dan elektron. Dan terakhir, setiap nukleus itu terdiri dari proton dan neutron. Bentuk utamanya adalah material, turunannya adalah molekul, molekul turunannya lagi adalah atom. Atom dibagi dua, nukleus dan elektron. Lalu nukleus sendiri tersusun atas proton dan neutron. Oke, yang kuning ini, diagram ini adalah untuk mempermudah struktur material dari materialnya, molekul, atom, kemudian atom menjadi nukleus dan elektron, nukleus ada proton dan neutron. Lalu kita akan diskusi tentang komponen atom. Atom itu apa saja? Ya, sebuah atom dapat diimajinasikan seperti tata surya kecil. Ini adalah cincin atau namanya orbit. Kemudian ada elektron yang ada di orbit terluar ini. Kemudian di dalamnya ada nukleus yang terdiri dari proton dan neutron. Mari kita lihat di sini penjelasannya. Pusat atom disebut nukleus, yang terdiri dari partikel kecil yang disebut dengan proton dan neutron. Inti atom dikelilingi oleh partikel kecil lainnya yang disebut dengan elektron. Ini elektronnya. Elektron berputar mengelilingi nukleus di jalur tetap yang disebut dengan cangkang atau cincin orbit. Sebuah elektron memiliki muatan listrik negatif dan sebuah nukleus memiliki muatan positif. Berikutnya, masih kita diskusi tentang komponen atom. Sebagai contoh, hidrogen memiliki atom paling sederhana
dengan satu proton di dalam nukleus dan satu elektron yang berputar di sekitarnya. Ini hidrogen, satu nukleus saja, lalu ada satu elektron yang akan berputar mengelilingi nukleus tersebut. Namun demikian, untuk atom yang lain seperti tembaga yang dicontohkan dalam slide ini, tembaga lebih kompleks dengan 29 elektron di 4 cincin berbeda yang berputar mengelilingi nukleus yang memiliki 29 proton dan 29 neutron dengan 4 cincin elektron. Ini adalah koper atau tembaga memiliki 1, 2, 3, 4 cincin orbit yang terluar disebut dengan cincin valensi. Elektron di kulit terluar, elektron valensi namanya, memiliki gaya tarik yang lebih kecil terhadap nukleus, sedangkan elektron yang lebih dekat dengan nukleus memiliki gaya tarik yang lebih kuat. Seperti tata surya juga, bahwa yang paling dekat dengan inti ini memiliki gaya tarik yang lebih besar, sedangkan yang paling luar itu gaya tariknya kecil, sehingga ini bisa mudah untuk lepas. Elektron terluar ini dapat dipindahkan atau berpindah dari orbitnya dan mereka disebut dengan elektron bebas. Yang terluar ini bisa berpindah kemanapun karena mereka adalah elektron bebas. Pergerakan elektron bebas inilah yang menyebabkan arus listrik elektron bebas terjadi pada kebanyakan jenis logam. Lalu kita masih membicarakan lagi tentang komponen atom. Mari kita lihat nukleus ya di sini. Ini nukleus disimbolkan dengan warna biru dan merah adalah bagian tengah atom yang mengandung proton dan neutron. Lalu protons ya partikel atom bermuatan positif nih yang merah. Ilustrasinya begini. Lalu neutrons adalah partikel atom tidak bermuatan, jadi neutron netral yang warna biru. Lalu kita akan mendiskusikan tentang nomor atom. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton dalam inti atom. Jadi, berapakah jumlah proton yang ada di inti atom? Itulah nomor atom. Nomor atom mengidentifikasi unsur, ya. Dan kalau kita lihat ini, berapa jumlah proton dalam nukleus ini? Berapa coba? Nanti dibahas di bagian akhir kuliah ini. Nah, ini cara menghitungnya. Simbol atom itu adalah AZX, bahwa A adalah nomor massa yang ada di atas ini nomor massa, kemudian X adalah lambang atom atau unsur, dan Z adalah nomor atom. Maka Z adalah sama dengan nomor atom, sama dengan jumlah proton. Saya ulangi, Z adalah nomor atom sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Sedangkan A adalah jumlah proton plus neutron. Maka A sama dengan Z plus neutron. Jumlah neutron sama dengan A dikurangi Z. Contohnya di sini, fosfor kodenya 3115. Maka fosfor itu mengandung proton 15, elektronnya juga 15, dan neutronnya 31 dikurangi 15. Sekarang, mari kita bahas tentang elektron. Tadi kita sudah bahas tentang proton dan neutron. Sekarang kita pelajari tentang elektron. Elektron adalah partikel atom bermuatan negatif. Elektron negatif, proton positif, dan neutron adalah netral atau tidak bermuatan. Maka elektron ini memiliki orbit, disebut dengan orbit elektron, di mana sebuah lintasan maya ya, elektron itu bergerak di sekitar inti atom. Jadi elektronnya ini akan bergerak terus mengelilingi inti atom dalam bentuk 3 dimensi. Ilustrasinya seperti ini, dan dalam bentuk 2 dimensi ilustrasinya seperti ini. Ini adalah inti atom dan ini adalah orbit elektron. Ada 2 cincin elektron namanya, dan yang hijau ini adalah elektron. Maka ada juga yang disebut dengan elektron valensi, yaitu cincin elektron terluar dalam atom. Setiap atom hanya memiliki satu cincin valensi yang letaknya di paling bawah. Baik,
mari kita bicara tentang orbit elektron. Sebuah atom memiliki satu lintasan elektron, maka nomor orbitnya kita berikan 1. Ternyata elektron maksimum yang bisa berada di orbit pertama ini hanya ada 2. Lalu di cincin kedua, elektron maksimum yang bisa menempati adalah 8. Di cincin ketiga, yang bisa menempati hanya maksimal 18. Di cincin keempat, 32. Cincin kelima, 50. Cincin keenam, 72. Ini adalah ilustrasi dari cincin elektron dan berapa elektron maksimum yang bisa menempati dalam cincin-cincin ini. Maka orbit valensinya maksimum itu adalah 8. Jadi tidak mungkin ada orbit valensi lebih dari 8. Oke. Maka orbit yang paling dekat dengan nukleus itu akan terisi lebih dahulu. Oh, ini diisi 2, lalu di sini diisi lagi 8, diisi lagi 18, dan sisanya adalah menjadi elektron valensi. Mari kita bicarakan lebih lanjut. Dicontohkan adalah koper atau tembaga. Berapa jumlah elektron pada orbit valensi? Untuk tembaga, jawabnya adalah 1. Apakah tembaga atau koper itu termasuk isolator atau konduktor? Jawabannya konduktor. Mengapa? Nanti kita diskusikan. Kita lanjutkan dulu. Contoh yang kedua adalah sulfur. Berapakah jumlah elektron pada orbit valensi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Apakah sulfur termasuk konduktor atau isolator? Jawabannya adalah isolator atau insulator. Mengapa? Mari kita diskusikan. Sebelum kita bahas tentang konduktor dan isolator, kita akan bahas dulu tentang ion positif dan ion negatif. Jika atom memperoleh elektron, menerima, ia menjadi ion negatif. Jika atom kehilangan elektron, ia akan menjadi ion positif. Mengapa? Karena jumlah elektron dan jumlah proton itu berimbang. Ketika dia dikurangi atau ditambahkan akan berubah menjadi ion positif dan ion negatif. Ion positif menarik elektron dari atom lainnya untuk menjadi seimbang lagi. Hal ini menyebabkan aliran elektron. Jadi kalau ada satu elektron yang lepas, maka akan menarik terisi lagi. Nah, ini lepas ke sana terisi, lepas ke sana terisi disebut dengan aliran elektron yang mengakibatkan aliran listrik. Mari kita lihat ilustrasi dari aliran elektron ini. Sebuah elektron dari satu orbit dapat menggantikan sebuah elektron dari orbit lain. 1 lawan 1. Contohnya ini menabrak, kemudian yang satunya lagi pergi. Sehingga ini akan menjadi seimbang lagi. Yang tadi kehilangan akan menarik dari yang lain, yang ditambahkan juga akan membuang ke atom yang lain. Sehingga pergerakan elektron ini yang mengakibatkan gerak listrik. Ketika sebuah atom kehilangan elektron, dia akan mencari yang lain untuk mengisi kekosongan elektron pada atom tersebut. Oke, lalu kita sudah agak bisa mengerti apa itu aliran elektron. Jumlah elektron di orbit terluar, namanya elektron valensi, seperti yang tadi kita bahas, menentukan kemampuan atom untuk menghasilkan listrik. Saya ulangi lagi bahwa elektron pada cincin dalam yang lebih dekat ke inti, daya tarik oleh proton sangat kuat dan disebut elektron terikat. Diilustrasikan di sini. Yang ini, yang ini adalah elektron terikat. Elektron pada cincin luar jauh dari atom, daya tarik proton lebih lemah disebut dengan elektron bebas. Banyak. Ya, yang di luar ini adalah elektron bebas sehingga dia bisa berpindah. Elektron dapat dibebaskan dengan gaya seperti gesekan, panas, cahaya, tekanan, aksi kimia, atau aksi magnetis. Elektron bebas ini bergerak menjauh dari gaya gerak listrik
atau electron moving force EMF dari satu atom ke atom berikutnya. Aliran elektron bebas inilah yang kemudian menghasilkan arus listrik. Oke, para mahasiswa sekalian, sekarang kita mengerti bahwa logika listrik itu adalah logika aliran elektron. Listrik terbentuk dari elektron-elektron yang bertabrakan, kemudian pindah dari satu atom ke atom yang lain. Jadi ini misalnya ada atom-atom yang berjejeran, ilustrasinya seperti ini. Mari kita lihat bagaimana animasinya. Dia akan bergerak. Nah, inilah yang disebut elektron. Atomnya masih tetap di sini, elektronnya yang berpindah. Sekarang kita pada kesempatan untuk membedakan antara konduktor dan isolator. Apa itu konduktor dan apa itu isolator? Dari penjelasan yang tadi tentang teori dasar listrik, sekarang kita bisa membedakan apa itu konduktor dan apa itu isolator atau insulator. Konduktor itu elektron antar atom mengalir dengan mudah. Sedangkan isolator, elektron antar atom sulit mengalir atau sulit berpindah. Bukan berarti tidak bisa, tetapi sulit. Dengan gaya tertentu dia bisa. Lalu konduktor memiliki 1-3 elektron dalam cincin valensi, sedangkan isolator memiliki 5-8 elektron pada cincin atau orbit valensi. Sekarang kita tahu bedanya konduktor dan isolator tergantung dari berapa jumlah elektron dalam cincin valensi. 1-3 pasti konduktor, 5-8 pasti isolator. Contohnya kalau konduktor adalah perak, tembaga, emas, aluminium. Sedangkan isolator contohnya ya mika, kaca, atau kuarsa. Ini konduktor dan isolator. Kita lihat. Ini adalah konduktor. Yang ini konduktor. Ini adalah pembungkus kabelnya isolator. Dan pembungkus tang ini adalah isolator juga. Lalu, apa itu semikonduktor? Mari kita ingat. Di sini. Bahwa konduktor adalah atom yang memiliki 1-3 elektron. Sedangkan insulator memiliki 5-8 elektron. Ada angka yang tidak ada di antara 1-3 dan 5-8 adalah angka 4. Maka suatu material yang memiliki 4 elektron di cincin valensi disebut semikonduktor. Mereka bukan konduktor yang baik atau bukan isolator yang baik. Tapi bisa dijadikan konduktor dan bisa dijadikan isolator. Bahan tersebut meliputi karbon, germanium, dan silikon. Semikonduktor digunakan pada semacam IC dan komponen-komponen listrik lain. Bahwa mereka kadang-kadang bisa menjadi konduktor, bisa jadi menjadi isolator. Disebut semikonduktor. Kadang-kadang konduktor, kadang-kadang isolator. Tergantung kepentingannya dan itu bisa diintervensi kapan dia menjadi konduktor, kapan dia menjadi isolator. Kita simpulkan bahwa konduktor adalah atom yang memiliki 1-3 elektron valensi. Isolator adalah sebuah material yang tersusun dari atom yang memiliki 5-8 elektron valensi. Sedangkan semikonduktor adalah material yang atomnya hanya memiliki 4 elektron di cincin valensi. Terakhir, para mahasiswa sekalian, bahwa listrik itu ada listrik statis dan listrik dinamis. Ya. Statis electricity ini ada dan tidak bisa termanfaatkan. Sedangkan yang selama ini kita manfaatkan adalah listrik dalam bentuk listrik dinamis. Listrik dinamis ada direct current atau listrik DC dan ada alternating current atau listrik
AC. Nah, static electricity ini contohnya seperti ini. Kalau kita menggosokkan ya kain atau dulu penggaris kaca gitu kan di kain kemudian ditempelkan di kaca yang disobek-sobek itu dia akan tertarik. Nah, tapi ini kan dimanfaatkan untuk tadi dikonversi ke dalam bentuk suara, gerak, atau panas atau cahaya tidak bisa. Sedangkan yang bisa dikonversi adalah yang listrik dinamik. Contohnya ini adalah direct current digunakan sebagian besar untuk suplai electricity di mobil zaman sekarang. Kemudian alternating current digunakan untuk motor-motor induksi dan jaringan listrik rumah misalnya. Itu adalah jaringan listrik AC. Baik, itu kuliah perdana kita. Kita lanjut ke kuliah 2 minggu depan tentang sirkuit listrik. Semoga bermanfaat, tetap sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.